Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore atau juga selamat malam bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih sudah mempercayai kami. Baiklah, perkenalkan nama saya Emil Haman Trisyuri dari Teknik Kreator 2016, perwakilan dari asisten distribusi sistem tenaga listrik untuk praktikum ya. Baiklah, langsung saja kalian buka tab kalian, dikarenakan kondisi aplikasi recordnya bermasalah, jadi kita langsung ke sudah dalam kondisi buka tab. Jika sudah buka, langsung saja kita klik file, new project, atau bisa juga langsung dari yang di bawah ada new, create new document atau new project. It's the same. Lanjut kita klik untuk nama, misal kita buat untuk load flow number 1. Oke. Kita menggunakan sistem unit metric, boleh juga Inggris, itu perbedaannya ada di hertz dan satuan dalam jarak, contohnya mile pada Inggris dan kilometer pada metrik. Itu biasa. Kalau dalam Inggris juga untuk satuan yang lebih dekat itu feet. Kalau untuk metrik dia menggunakan meter. Karena kita lebih sering menggunakan kilometer daripada miles, jadi saya sarankan untuk menggunakan metrik. Lanjut kita klik OK. Ini untuk username tidak usah diubah. Full name bisa isi nama kalian, description boleh kalian isi dengan name kalian. Misal jadi yang ini huruf, yang bawahnya itu angka, itu tergantung dari kalian. Lalu klik OK saja. Oke, sudah tuh, langsung saja kita maximize, kita perlebar. Untuk yang EDAP 12.6 kalian harus mengeluarkan komponennya satu per satu. Tetapi jika yang untuk baru kalian mohon maaf, untuk yang 12.6 tadi kalian keluarkan komponen satu per satu baru kalian sambungkan. Tapi untuk yang versi 14 ke atas, 14, 16, 18, 19, itu kalian bisa dengan fitur auto build yang ada di atas. Fitur auto build. Jadi fitur auto build ini dia sistemnya dari bus, kita bisa klik bus, tinggal kita klik komponen lainnya, dia akan saling menyambung itu sendiri. Untuk yang 12.6 kalian bisa mengeluarkan beberapa komponen seperti generator, sudah itu 4 bus, 2 trafo, selanjutnya ada 1 transmission line dan 1 static load. Oh ya, dan mohon maaf sebelum itu saya lupa kita menggunakan informasi tentang project ini. Langsung saja kita klik project dan ada informasi. Informasi bisa kalian lihat di sini, ada judul project yang ingin kalian buat. Misal untuk PLN, misal penyulang harimau, misal banyak permisalan. Jadi kalau di sini kita buat saja untuk load flow 1. Lalu untuk lokasi, itu lokasinya di mana itu berada. Bisa juga kita untuk saat ini kita buat itu di rumah, di lab, di industri, itu bebas. Misal kalau saya lagi di rumah, home, saya buat home saja. Kontrak ini nomor kontraknya, tapi karena tidak ada, kalian bisa isi name kalian. Untuk engineer itu nama kalian, siapa yang buatnya, engineer siapa, dan company itu perusahaannya bisa kalian isi dengan Unsri gitu. Ini kita isi aja Unsri. Misal ini nama singkatan saya, ini angkanya jelas. Oke. Lanjut ke single line diagram tadi. Kalau kalian yang untuk 12.6 bisa kalian satu-satu kita keluarin bus satu gitu. Lanjut ke bus, lalu trafo, bus lagi, transmission line, bus, trafo, bus, dan static load. Itu nanti kalian hubungkan satu-satu dari titik yang ada di komponen generator ke bus, trafo ke bus, trafo ke bus, transmission line ke bus, transmission line ke bus, trafo ke bus, trafo ke bus, static load ke bus. Itu untuk yang 12.6. Untuk yang
versi 14 ke atas. Bisa kalian auto build, langsung kita klik saja satu bus, masukkan generator, langsung klik saja trafo, bus, ada transmission line, bus, trafo lagi, bus, dan yang terakhir ada stick load. Oke. Langsung ke generator, operation mode, swing, voltage control, dan envar control. Tapi yang dipilih di sini ada swing. Perbedaannya, untuk swing kita tentukan itu adalah keluaran tegangannya dalam satuan per unit dan sudutnya. Untuk voltage control, seperti namanya, dia yang kita atur bisa keluarannya, tapi sudutnya tidak bisa kita atur untuk tegangan. Dan juga kita dapat mengatur berapa keluaran daya aktifnya. Jadi kita mau keluar dia berapa, kita bisa atur. Untuk tegangan reaktifnya, hanya kita dapat batasin berapa maksimum, berapa minimum. Envar control, seperti namanya ada envar control. Di sini kita bisa mengatur seberapa besar yang dikeluarkan oleh generator untuk dayanya. Jadi berapa daya aktif, berapa daya reaktifnya, berapa bisa kita atur, berapa keluarannya. Nah ini dan ini. Tapi untuk yang saat ini kita gunakan swing, karena swing untuk yang utamanya. Lanjut ke rating. Nah, yang maksud saya yang dapat diatur itu ada di dalam tabel yang di bawah nih. Ini yang bisa diatur. Sedangkan yang nanti tanya, kan bisa kita atur lewat atasnya. Nah, yang atas ini sebenarnya adalah spesifikasi generatornya. Dimana dari yang MW ini adalah kapasitas generator yang kita gunakan. Kita ambil contoh sebagai 50 MW. Lalu ada spesifikasinya yaitu untuk tegangan yang berapa, rata-rata di Indonesia kita dapat 13,8 kV. Power faktornya ini untuk daya semuanya, daya S-nya kalau di rumus full itu berapa jumlah magnetnya, ada 4. Nah, untuk yang tadi swing, dia mengatur seberapa besar keluaran tegangan dalam satuan per unit, yaitu yang ini dalam persen, ini 1 per unit dengan sudut 0 derajat. Ya, tidak bisa kita ubah-ubah, lanjut saja, kita oke. Lanjut ke trafo. Langsung ke rating. Kita naikkan 20 kV. Dan langsung kita tulis kapasitasnya, kita anggap 50 mega volt ampere. Impedansi seperti biasa, tipikal, karena kita tidak tahu berapa ukuran aslinya, jadi kita gunakan tipikal yang biasa dipakai. Lanjut trafo 2. Nah, untuk trafo 2 itu jaga-jaga, jangan waktu kita klik untuk pindah ke trafo 2 dari sini, bisa juga lewat langsung silang kita klik nih, tapi saya sarankan lewat yang di bawah sini. Jangan langsung klik typical Z dan XR jika kapasitasnya belum dihitung. Kalau kita buat typical Z area, dia akan berbeda dari hasil yang kita inginkan. Kita contoh, nih, dia 4,5, 4,1,5 dan selanjutnya. Lalu kita ke rating, yang ini jangan, ini bisa nanti beda hasil, tetapi kita bisa isi dulu yang kapasitasnya, lalu kita tulis sekundernya, impedansi. Nah, tadi kan 4. Nanti kita klik tipikalnya, dia berubah lagi jadi 12,5 dan seterusnya. Itu dapat mempengaruhi hasilnya jika kalian tidak teliti. Jadi kalian harus hati-hati di impedansnya dan ratingnya. Mungkin lebih hoax kayak impedansnya saja untuk hati-hati. Kalau rating biasa, primer sekunder yang diisi sama kapasitasnya. Ini tipikal hati-hati itu. Oke, lanjut ke beban statis atau static load.
Yang kita isi adalah loadingnya. Tegangan otomatis terisi, nyambung dari bus. Ini kita anggap 20. Power factor 100%. Tidak realitas. Iya, tidak sesuai dengan realita. Kita buat 85%. Yang standar-standar. Walaupun bisa turun sih, tergantung dari yang dia ada di lapangan, tapi kita anggap 85%. Kita klik lagi, kalau kalian lihat di sini hasilnya mestinya harusnya tuh 17 MW dan MVAR 10,5 MW. Itu yang ada dalam hitungan. Tapi kita lihat apakah hasilnya segitu. Kita lihat. Oke, kekecilan kita perbesar saja biar lebih enak lihat. Lanjut saja ke load flow yang ada di samping gambar pensil. Kita klik aja. Oke. Oh iya, mungkin ada yang kita lupakan tadi ya. Kita belum isi transmission line. Oke. Kita isi transmission line. Impedance-nya yang belum diisi. Impedance-nya itu user define. Ini kita buat simpel-simpel aja. 0,1, 0,1, 0,2. Oh ya, kalau jika kalian penasaran dari mana dapatnya 0,1, 0,1, 0,2, bisa kalian lihat itu ada R dan X. Seperti impedansi biasa, untuk komponen Z itu ada R plus JX. Dimana untuk transmission line atau untuk kabel itu per kilometer untuk di Indonesia, kalau di luar ada yang per mile, tergantung dari pemakaian. Nah, itu adalah impedansi dari komponen kabel maupun kawatnya. Jadi misal ternyata dari tembaga, mau itu yang ada core tengahnya dililit aluminium dan sebagainya, itu tergantung. Ya, masing-masing itu punya impedansinya masing-masing, jadi tinggal kalian isi X ya. Tapi kalau kita nih masih di awal praktikum, kita coba 0,1, 0,1, 0,2, 0,2. Oke, kita klik OK. Oh ya, untuk kalian yang penasaran itu admintansi atau ada kapasitor yang dibentuk antara kabel atau kawat menuju ke tanah. Itu biasanya menyuplai daya reaktif karena ini jaraknya cuma 1 km, jadi kita tidak perlu isi itu. Tapi kalau lebih mungkin bisa kita isi dengan misalkan nilainya 0,1, 0,1 semua. Admintansi. Kalian pernah menemukannya pada pelajaran distribusi tenaga listrik, dimana kalau cara menghitungnya bisa dua metode, ada V sama T. Lanjut saja kita ke load flow tadi. Klik yang ada di samping pensil. Iya, di samping untuk edit. Untuk ada dua, ada yang atas, ada yang bawah. Untuk yang atas untuk satu kaliran, untuk yang bawah jika kita edit bisa langsung auto run. Jadi kita punya itu saja dulu ya. Ini output, nama output filenya. Kalau saya sih bebas sih, untitled aja nggak apa-apa. Oh ya, jika kalian ada error seperti ini, kalian lihat errornya itu apa. Kalau di sini ada error, saya ada di loadnya. Static loadnya belum diisi. Iya, belum di oke ini. Iya, belum di oke. Kayaknya saya klik cancel ya. Nggak apa sih. Oke, langsung kita run saja. Lanjut. Seperti yang kalian lihat, keluar nilainya. Oke, mungkin kita
Langsung lihat saja. Kalian bukan tahu yang 15.000 35J 11.168 itu merupakan daya yang keluarnya, tapi itu dalam kilowatt dan kilofarad. Itu jangan kalian salah, itu jangan, bukan 15.000 megawatt karena kapasitasnya cuma 50 megawatt. Lalu bisa kita lihat dia terjadi penurunan. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat tadi load 1 tadi mestinya 17.000 dan J 10.000. Tapi di sini malah jadi 14.900 dan J 9.239. Nah, itu untuk pertanyaannya itu mengapa? Nanti kita bahas di praktikum yang dengan Zoom ya. Kalian mungkin harus cari tahu dulu itu kenapa bisa. Nah, untuk kita lanjut ke yang di sini, maksud yang tadi saya maksud tadi tuh. Maaf, saya tadi nunjuk menggunakan tangan jadinya mungkin nggak kelihatan. Jadi yang di sini, ini kenapa dia bisa 14.900 bukannya 17.000? Itu jadi PR nanti ketemunya di praktikum. Lanjut, seperti kalian lihat ini dengan keluar ke bawah. Nah, seperti yang kalian tahu dalam sistem itu pasti ada lusis. Nah, bagaimana kita menentukan lusis yang ada pada trafo, line, trafo? Nah, untuk trafo ini kita bisa lihat itu yang ke bawah itu ada 15.035 dan keluaran 15.016. Ya, bisa kalian tentukan dengan cara selisih antara ini dengan ini. Tapi untuk plus minusnya itu jangan terbalik. Kalau dia yang dari yang 15.000 ini ke bawah dia positif. Dan yang ke atas, yang dari bawah ini dia bisa juga ke atas, tapi nilainya negatif. Itu pengaruh dari sistem vektor. Nah, karena dia berlawanan, dia ini jadi negatif, yang ini positif. Dan itulah yang bisa kita tentukan lusisnya. Lanjut. Nah, untuk satu hal lagi, ini yang penting. Pada transmission line, untuk transmission line arus line 2 ke 3 itu sama dengan minus arus line 3 ke 2. Setuju kan? Iya, karena dia seri. Dan untuk arus itu kalau dia hanya beda arah, dia hanya dijadikan minus. Tetapi untuk dayanya dari atas ke bawah, bawah ke atas itu berbeda. Jadi untuk I-nya sama, hanya beda arah yang dapat dipengaruhi cuma plus minusnya saja. Tetapi untuk daya itu beda. Untuk daya dari 2 ke 3 itu 15.000 J 10.000. Tetapi dari yang daya 3 ke 2 itu minus 14.900 J 10.100. Itu bedanya. Kenapa bisa beda? Itu juga jadi pertanyaannya, jadi PR maksudnya. Jadi kita bahas di praktikum. Jadi ada dua PR. Yang pertama, ini kenapa bisa jadi segini dan kenapa bisa beda tegangannya. Oke. Lanjut mungkin kita ke yang komponen yang lumayan penting ya. Ya, memang penting sih. Kalau bisa kalian lihat itu ada ungu, merah. Itu dikarenakan terjadinya penurunan atau bisa dibilang ada trouble. Itu untuk mengetahui bahwa apakah bagus load flow kita ataukah sistem kita udah bagus. Jadi kita bisa lihat dari yang kita simulasikan di GitHub. Nah, di sini ada masalah untuk yang ungu itu menandakan bahwa terjadi penurunan lebih dari 2,5%.
tegangannya. Dan untuk yang merah itu lebih dari 5%. Jadi untuk jaga-jaga, kalau 5% kita anggap itu sudah lewat batas amannya. Dia drop. Jadi itu dapat mempengaruhi kualitas tegangannya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Untuk cara pertama, untuk yang simpel dulu, kita menggunakan tapping dalam trafo tapping. Jadi kita lihat 97,2. Kita tapping di sekundernya, kita perbesar jadi misal 2,5%. Kita klik OK. Tadi yang ini juga ada masalah, yang bawahnya kita tapping juga. Kita naikkan yang bawah, kita turunkan. Kalian bisa coba-coba nanti di rumah apa pengaruhnya. Lalu kita run lagi. Bisa kalian lihat semuanya sudah hitam. Itu sudah bagus dikarenakan dari tapping transformator. Tetapi kalian lihat ada sedikit kenaikan karena tapping tadi jadi 100,2% untuk di bus 4. Ya itu tidak terlalu masalah sih. Tapi ada kelemahan tapping tergantung transformator sih. Ada yang on load, ada yang off load. Jadi kalau yang on load dalam kondisi posisi tersambung dengan beban, itu bisa kalian tapping. Tetapi jika dia lepas, mohon maaf, kalau di offload dia harus dilepas dulu dari beban yang dapat menyebabkan pemadaman. Itu resikonya. Tetapi jika kalian paksakan di offload untuk tapping, itu bisa menyebabkan bunga api yang bisa menyebabkan kebakaran. Dan seperti kalian lihat, di sini juga berubah lagi. Dayanya berubah, konsumsinya lebih tinggi. Tapi semuanya itu hitam, tidak ada masalah di tegangan. Jadi pertanyaan juga, bisa kalian lihat, mungkin yang jadi buktinya juga untuk bantu jawaban kalian. Ini berubah menjadi naik, ini naik, dan ini nilainya juga berubah. Itu mungkin bisa untuk jawab pertanyaan nomor 1 tadi. Baiklah, mungkin untuk yang praktikum 1 ini hanya sampai sini dulu saja. Nanti untuk yang zoomnya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan juga untuk lebih detail di generator. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Tergantung kalian nontonnya jam berapa. Oke, bye-bye.